Tahu kan penglaris nggak cuma ada yang ingon-ingon, ada juga yang kasih jimpitan rutin tiap tahun ke setan karena terikat perjanjian dua arah. Ini sangumu, Bu Ranti menyodorkan amplop berwarna coklat menggelembung. Beri ke orang tuamu di kampung biar senang. Tapi Bu, Sutia merasa tidak enak karena senior-seniornya di tempat kerja menatapnya sambil tersenyum. Sudah, ambil saja. Memang begitu kebiasaanku. Karyawan nggak boleh tidak sejahtera. Didesak majikannya seperti itu membuat Sutia lemah. Apalagi ia memang butuh uang untuk bantu renovasi rumahnya di kampung yang baru saja terbakar bagian dapurnya. Bertepatan dengan itu, Sutia juga 2 tahun tidak pulang. Enggak Bu, saya bawa pulang ya Bu. Ia mengambil amplop itu dan memasukkannya ke dalam tas. Saya pamit, enggak Bu. Sutia pun berlalu. Setelah hampir 3 jam perjalanan dari Jogja naik motor, akhirnya Sutia tiba juga di Colomadu. Bapak dan ibunya sudah di rumah. Mereka pulang lebih awal dari pasar karena tahu anak bungsunya mau pulang. Setelah ketiganya menuntaskan rindu mereka, Setia pun teringat amplop coklat pemberian Bu Ranti. Bu, ini ada sangu dari majikan Suti. Semoga bisa membantu ibu sama bapak. Bapak menatap amplop yang disodorkan Sutia. Kemudian ia mengintip ke dalamnya. Banyak banget Bu, seru bapak. Iki tenanan opo orati? Sutia mengangguk. Setelah dihitung bersama, Sutia sendiri kaget. Ternyata uang dalam amplop sebanyak itu. Sudah 2 tahun Sutia kerja di hotel milik Bu Ranti. Dari awal kerja gajinya sudah tinggi, 3 juta. Belum uang makan, uang transport, uang pulsa, dan dapat mes gratis. Ditambah lagi Bu Ranti suka memberikan berbagai macam barang mewah. Kadang Sutia sampai rikuh dibuatnya. Sutia memandangi amplop itu, 10 juta bukanlah jumlah yang sedikit di tahun 2001. Sutia jadi merasa makin berutang budi kepada Bu Ranti. Ia bertekad sekembalinya dari Colomadu akan bekerja lebih giat lagi. Namun semua penilaiannya tentang majikannya itu dan tekadnya kemarin mendadak jadi dipertanyakan sejak Mbak Dewi, senior di hotel, menelepon Sutia suatu malam. Halo Mbak, piye? Ah, kamu kapan balik sini? Minggu depan Mbak, piye? Hening yang terdengar cuma napas Mbak Dewi. Mbak, gini ya. Lalu Mbak Dewi hening lagi. Duh, piye yo aku ngomongnya. Suara Mbak Dewi terdengar aneh tidak seperti biasanya. Piye to Mbak? Aku wedi ah, wedi tenan. Wedi kenapa Mbak? Hening lagi sebentar. Ah, kamu tahu Bu Ranti punya ingon-ingon? Ya tahu lah Mbah, 2 bulan lalu kan habis beli tanah di Kalasan buat kandang sapi. Jenengan wae wong sugih, pertanyaanmu ki helo Mbak. Pantes kowe disayang temenan karo Bu Ranti ya. Ah lah wong kowe radongan. Sutia jadi bingung, tapi Mbak Dewi langsung cerita. Ingon-ingon yang kumaksud iku pelaharan jin, Bu Ranti duwi pesugihan. Ojo ngawur to Mbak. Tenan, Mbak Dewi menjawab cepat. Tak kandani yo, kuwi wis dadi rahasia umum neng kene. Wes akeh korbane ya, tiap tahun pasti ada 6 orang yang jadi korban. Sutia jadi cemas. Ia diam dan mencerna cerita Mbak Dewi. Dengar baik-baik ya, 9 tahun lalu sebelum Bu Ranti sesukses sekarang, dia punya anak 3. Tapi sekarang tinggal Mas Reja tok. Liane mati jadi syarat pesugihan. Di sini Sutia tambah ngeri. Karena nggak mau kehilangan Mas Reja, makanya sekarang kita, keluarga kita, tetangga sekitar Utowo pengguna jalan sing lewat, matinya ya kecelakaan lah, sakit keras lah, aneh-aneh lah, kabeh dadakan. Makane Bu Ranti royal karo dhewe. Kanggo ganti rugi, pikirin wae hotel tuwo, elek, tapi tamune tetap akeh sing teko tur sugi-sugi. Padahal hotel liya sing apik tur murah lah ya akeh ah. Pokoke saya karep diwenehi duit. Saya cera aja leh, wes pasti dadi inceran gawe pelarise. Pikiran Sutia jadi kemana-mana. Pasalnya beberapa hari sebelum ia pulang, Bu Ranti sempat terlihat membawa gulungan kain putih, gulungan daun pisang dan mulutnya ada sekantong plastik isi bunga. Sutia jadi merinding kalau mengkaitkan hal itu dengan cerita Mbak Dewi barusan. Dia mulai panik setelah mengingat semua pemberian Bu Ranti termasuk uang 10 juta kemarin. Mbak, memang Mbak tahu dari mana? Mbah Badri.
Mbak Badri adalah pemilik warung prasmanan di seberang hotel. Sutia jadi semakin takut kalau semua cerita Mbak Dewi benar. "Mbak, terus aku gimana? Kemarin ibu habis ngasih aku duit lagi." Mbak Dewi terdiam cukup lama. Sutia yakin Mbak Dewi sendiri kaget mendengar pengakuannya. "Ah, sesok meneo," ujar Mbak Dewi sambil berbisik, kemudian sambungan terputus. Semenjak percakapan malam itu, ponsel Mbak Dewi tidak pernah bisa dihubungi lagi. Namun datang berita mengagetkan saat Sutia bertanya ke teman-temannya yang lain. Mereka bilang Mbak Dewi meninggal 2 hari lalu. Katanya Mbak Dewi ambil cuti pulang, tapi 1 hari setelah pulang di Gunung Kidul, jasadnya ditemukan gantung diri. Kematian Mbak Dewi membuatnya terpukul. Memang gak masuk akal, tapi lambat laun Sutia mulai percaya dengan cerita Mbak Dewi. 4 hari setelah mendengar kabar itu, Sutia harus kembali ke mes. Rasa takut dan berat hati melebur jadi satu di dada Sutia. Meskipun kakinya berat meninggalkan kampung halaman, pada akhirnya ia berangkat demi keberlangsungan hidup keluarganya. Setelah berpamitan, Sutia memacu motornya kembali menuju Jogja. Di tengah jalan, entah mengapa pikirannya jadi berantakan. Beberapa kali Sutia hampir menabrak dan tertabrak. Untung saja ia sempat menghindar. Namun setelah mendekati perbatasan Kalasan, Jogja, mendadak Sutia mengantuk dan terjadilah kecelakaan yang akhirnya membuat Sutia tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sudah 139 hari Sutia terbaring kaku di ranjang rumahnya. Semenjak kecelakaan yang menimpanya dan koma selama 2 hari, kemudian Sutia berubah drastis. Sutia tidak bisa lagi bekerja karena kondisinya. Bahkan Bu Rantilah yang membantu biaya pengobatan juga mengantarkan Sutia pulang ke Kolomadu. Semenjak itu aliran dana dari Bu Ranti mengalir setiap bulan untuk membantu pengobatan Sutia. Sutia yang tak berdaya tidak bisa memberitahu segala sesuatu tentang Bu Ranti. Bersuara saja dia tak mampu. Kata dokter saraf, di kepala Sutia banyak yang rusak hingga ia lumpuh dan tak bisa bicara. Hampir setiap hari Sutia bermimpi dikejar-kejar oleh Bu Toirong. Di dalam mimpinya makhluk itu ingin menikahinya, tapi Sutia selalu berhasil menghindarinya. Belum juga Sutia sembuh dari sakitnya, cobaan yang lebih mengerikan datang lagi. Badan Sutia sering sekali mengalami lembam tanpa sebab. Di bawah kasurnya seringkali ditemukan paku dan kawat berkarat. Dan yang paling mengerikan, Sutia jadi sering kesurupan dan muntah darah. Saat itulah bantuan dari Bu Ranti mendadak hilang. Namun demikian itu tak menjadi masalah bagi keluarga Sutia. Menurut orang tuanya, bantuan mantan majikan Sutia itu sudah sangat lebih dari cukup. Sutia dibawa berobat dari dukun satu ke yang lain, tetapi nihil. Bukannya sembuh, Sutia malah sakit semakin parah. Tanggal 24 September 2011, Sutia mengembuskan napasnya yang terakhir setelah mengalami kesurupan hebat dan muntah darah tanpa henti.